kampus negeri, 6 mahasiswa berkumpul. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, dengan pandangan hidup yang beragam. Hari itu, obrolan sederhana di kantin berubah menjadi refleksi besar tentang bangsa, tentang Pancasila, dan tentang diri mereka sendiri. Awalnya, obrolan itu sederhana, tentang tugas kuliah, tentang dosen, bahkan tentang harga makanan di kantin. Tapi, tanpa mereka sadari, obrolan kecil itu pelan-pelan menyinggung hal yang jauh lebih besar, yaitu wajah bangsa kita sendiri. Aduh, lagi-lagi berita korupsi. Katanya negara kita berlandaskan Pancasila. Nyatanya jauh banget. Run, kenapa sih pusing mikirin begituan? Yang penting kita kuliahnya lancar, IPK bagus, lulus cepat, kerja juga enak. Urusan bangsa, jadi pejabat aja. Tapi Fada, mahasiswa itu penerus bangsa. Kalau kita cuek, siapa lagi yang peduli? Benar-benar. Lihat aja sejarah 1966 sama 98. Mahasiswa jadi garda depan perubahan. Kalau sekarang kita diam, bisa-bisa bangsa makin terpuruk. Jangan lupa, Pancasila itu bukan sekedar hafalan di upacara. Itu kompas hidup. Kalau ditinggalkan, bangsa kita akan kehilangan arah. Masalahnya, banyak orang cuma hafal teksnya tapi nggak paham maknanya. Semua terdiam dan suasana hening sejenak. Perbedaan pandangan pun mencuat. Ada yang kritis, ada yang cuek, ada pula yang peduli dan penuh persatuan. Mereka saling mengungkapkan kegelisahan. Di balik itu semua, tersimpan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Apakah kita masih ingat nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berbangsa? Tapi aku muak dengan ketidakadilan. Gimana sila kelima? Katanya keadilan sosial. Tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Aku juga sering lihat teman di kampus dibeda-bedakan karena suku dan agamanya. Padahal sila kedua jelas bicara soal kemanusiaan. Di organisasi, aku juga sering lihat konflik internal. Harusnya kita bersatu, malah terpecah. Persatuan jadi cuma sekedar slogan. Aku rajin beribadah, tapi kadang aku kurang peka terhadap teman yang mengalami kesulitan. Padahal ketuhanan melahirkan toleransi. Iya deh, aku yang paling parah, terlalu cuek.
Selama ini kupikir Pancasila itu cuman pelajaran wajib, gak ada hubungannya sama hidupku. Justru itu teman-teman, Pancasila berbicara bukan lewat orang lain, tapi lewat kita sendiri. Kalau kita mau dengar hati nurani, 5 sila itu nyata dalam keseharian. Ketegangan itu perlahan mencair. Di dalam hati mereka muncul suara yang lebih jernih. Mereka menyadari Pancasila tidak berbicara lewat kata-kata. Ia hidup di dalam tindakan sederhana, kejujuran, gotong royong, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Inilah suara sejati Pancasila, suara nurani bangsa. Masing-masing mahasiswa berdiri dengan bergantian, seolah-olah mereka berintrospeksi. Aku akan tetap kritis, bukan cuma ngeluh tapi juga ngasih solusi nyata. Aku akan lebih peduli mulai dari hal kecil, menolong teman tanpa pilih-pilih, menghargai perbedaan. Aku akan jadikan organisasi sebagai ruang persatuan dan bukan perpecahan. Kita bisa beda pendapat, tapi tetap kita harus satu tujuan. Bukan tetap religius, tapi juga menghargai perbedaan iman. Itu wujud nyata dari sila pertama dan kedua. Aku janji gak akan cuek lagi. Aku mau ikut aktif, walaupun mulai dari hal kecil. Jujur, saat ujian, aku ikut kegiatan mencari peduli sosial sama lingkungan. Dan aku ingin kita semua ingat, Pancasila itu hidup, bukan hanya teks. Kalau kita jalankan bersama, bangsa ini nggak akan goyah. Semuanya saling pandang, suasana berubah jadi penuh semangat. Ketegangan itu perlahan berubah menjadi perenungan. Mereka mulai menyadari bahwa Pancasila tidak berbicara lewat kata-kata, melainkan lewat hati nurani, sikap dan tindakan nyata. Dari kejujuran sederhana, kepedulian sesama, hingga semangat persatuan, itulah suara sejati Pancasila.
kita sering lupa, tapi sekarang kita sadar Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diamalkan. Persatuan bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata. Ketuhanan dan kemanusiaan harus berjalan dengan berdampingan. Keadilan harus ditegakkan mulai dari diri sendiri. Dan demokrasi harus dijalankan dengan musyawarah dan tanggung jawab. Ketika bangsa lupa, Pancasila berbicara, dan suara itu hidup lewat hati, sikap, dan tindakan mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup! Sejarah membuktikan bangsa yang lupa pada jati dirinya akan rapuh. Namun, bangsa yang memegang teguh Pancasila akan selalu menemukan arah. Meski zaman berubah, nilai itu tidak pernah pudar. Ia menunggu untuk dihidupkan kembali. Pada akhirnya, 6 mahasiswa itu menemukan jawabannya, bahwa meski bangsa sering lupa, nilai Pancasila tidak pernah hilang. Ia hidup di dalam diri mereka dan di dalam diri kita semua. Pertanyaannya hanya satu, maukah kita mendengarnya, lalu mengamalkannya? Selama ini Kita terhadap teman yang apa sih, Rep? Pancasila nyatanya jauh banget.